Bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak cawe-cawe hampir di semua aktivitas Pak Jokowi. Sehingga setidaknya Rocky Gerung ini seperti sebuah ekor yang terus-menerus ada kemanapun ya, Pak Jokowi berada. Kali ini beliau mencoba untuk mengekori ya, pertemuan antara keluarga bos besar Mokhtar Riyadi, bos besar Lipo, yang kemudian dalam pertemuan itu dimaknai oleh abang kita Rocky Gerung sebagai sebuah penguatan atau aksentuasi terkait dengan adanya ya, bahwa keluarga oligarki ini dipandang diuntungkan dalam masa jabatan Pak Jokowi. Bagaimana sebenarnya kita melihat persoalan oligarki ini dalam konteks pembangunan bangsa dan negara? Kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kita kembali mengingatkan teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, sebidang tanah 10x20, teman-teman bisa cek informasi advertisingnya di website kami bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Dan teman-teman dengan 1 juta rupiah, teman-teman sudah bisa membangun rumah, bisnis, atau kantor. Baik, kita kembali kepada persoalan pengekoran. Wah, jadi ngekorin Pak Jokowi kemanapun Pak Jokowi berada. Dan kali ini Rocky Gerung, ya abang kita ini mencoba untuk memfilsafati tentang filsafat keuntungan kaum keluarga oligarki, khususnya ketika Pak Jokowi ya memberikan keuntungan atau ruang pada investasi atau kehadiran keluarga oligarki. Nah, saya kira di sini harus kita lihat ya, kita coba jinakkan dulu pengertian oligarki. Kalau kita bicara tentang oligarki itu kan kita bicara tentang adanya satu sistem pemerintahan yang ditopang atau dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan tertentu. Nah, inilah yang kemudian banyak orang salah mengerti tentang keberadaan oligarki. Perihal membangun sebuah negara, apapun itu, ya kita selalu berbicara kalau ibarat mesin butuh oli, gitu ya. Sederhananya begitu, butuh oli. Jadi mesin yang tidak ada olinya, yang nggak bisa jalan, ya. Saya kira pembangunan sebuah bangsa, sebuah negara, itu selalu harus membutuhkan oli ya gitu. Jadi butuh oligarki ya gitu. Nah, artinya apa? Dari perspektif kalau kita bicara tentang kepublikan ya, bahwa sebuah desain pembangunan selalu melibatkan apa yang disebut dengan interaksi dari banyak dimensi ya. Satu dimensi government, yang kedua adalah dimensi civil society, yang ketiga adalah dimensi yang disebut dengan korporasi, dan dimensi networking, ya, global networking. Nah, disinilah bahwa tidak pernah ada sebuah dimensi satu dimensi saja bisa membangun sebuah negara. Ya, pemerintah dalam hal ini government tidak akan mungkin bisa membangun Indonesia ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan atau membuat kebijakan dan kemudian tidak membutuhkan partisipasi yang lain, termasuk misalkan korporasi, di mana korporasi ini merupakan sebuah wilayah di mana ada banyak investor-investor atau pengusaha-pengusaha yang seringkali terlalu berlebihan untuk ditafsir sebagai oligarki ya. Nah, padahal fungsi mereka itu hanya sebagai bagian dari proses ya berkontribusi untuk saling memberikan keuntungan atau simbiosis mutualis. Jadi secara teknis kita perlu memahami bahwa kehadiran para pengusaha-pengusaha ini sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada sebuah negara yang bisa eksis, ya, establish dengan kehadiran atau ketiadaan, ya, keberadaan kelompok-kelompok pengusaha, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mencoba untuk menakar, ya, tensi, respon atau tanggapan kita terhadap warga negara kita juga sebenarnya yang diuntungkan, ya. Jadi ini bicara tentang tatanan saling menguntungkan. Selama ini ketika politik dan kekuasaan itu ingin menjatuhkan seseorang, biasanya narasi-narasi yang over ya, atau berlebihan itu dihadirkan ya, seolah-olah bahwa kehadiran para pengusaha itu dianggap sebagai virus ya,
atau virus atau variabel pengganggu penghancur kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal tanpa investasi dari para senkot, ya, oligarki kesejahteraan. Saya sebutkan saja oligarki kesejahteraan, artinya mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di negara kita, yang tentu ya tunduk, ya, patuh terhadap ketentuan-ketentuan regulasi atau undang-undang di negara kita. Kita tidak bisa katakan judge mereka sebagai orang-orang yang kemudian kita kelompokkan sebagai oligarki dalam pengertian yang negatif. Tetapi harus mengatakan, kalaupun harus kita katakan sebagai oligarki, ya oligarki yang positif. Pada suatu ketika ada sebuah tesis yang diujikan untuk mengatakan bahwa demokrasi kita ini, politik kita ini didikte oleh oligarki, ya. Bahwa ada pengaruh oligarki yang sangat kuat dalam konteks kontestasi dan konstruksi politik di negara kita. Ya, saya waktu itu ikut hadir dalam mengajukan pertanyaan dan kemudian statement bahwa tidak akan mungkin sebuah negara itu, ya, tidak ada oligarkinya. Tidak akan mungkin sebuah negara itu bisa eksis dan kemudian punya ruang-ruang pertumbuhan ketika tidak hadir, ya, dimensi yang disebut dengan dimensi korporasi di dalamnya adalah investor atau apapun yang mau kita sebut sebagai oligarki. Rakyat Indonesia, ya, di negara ini punya hak untuk bersama-sama menikmati kesejahteraan, kekayaan sumber daya alam, ya. Karena itu kalau kita bicara tentang pemerintahan Pak Jokowi, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang hanya berbasis pada persoalan variabel oligarki. Ya, karena sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi itu hadir karena dipush oleh partisipasi civil society bagi mereka, sehingga tidak bisa kemudian kita tunggalkan bahwa persoalan pemerintahan Pak Jokowi itu hanya di-drive dan didefinisikan oleh kehadiran oligarki dalam konteks konstelasi politik. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa siapapun yang memerintah, Prabowo, Jokowi, mereka semua adalah bagian yang tidak terlepas dari, ya, proses pelibatan semua dimensi, semua unsur-unsur dalam konteks sebuah pembangunan. Jadi ada pemilik modal, ada penguasa, ada masyarakat yang ikut memberikan dukungan proses keterpilihan wakil mereka untuk bisa mendrive proses pembangunan ini sesuai dengan apa yang merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kehadiran Pak Mokhtar Riyadi sebagai bos Lipo ini hadir di tengah-tengah publik, seharusnya diapresiasi secara positif. Artinya ada satu keterbukaan, ya, ada sebuah dimensi ruang publik di mana siapapun yang berpartisipasi di dalam konteks pembangunan negara ini diketahui, ya, artinya siapa saja yang menanamkan modalnya diberi ruang untuk tidak ada monopoli dan sebagainya, karena bagaimanapun juga ada prinsip-prinsip yang katakanlah keterbukaan yang dihadirkan oleh Pak Jokowi dalam semangat, ya, memposting, ya, pertemuan itu. Biasanya oligarki yang katakanlah quote negatif itu biasanya bersembunyi dari layar, ya, artinya bersembunyi dari kamera. Nah, disinilah saya punya keyakinan bahwa kita harus terbuka mengedukasi masyarakat bahwa mustahil, ya, bahwa sebuah pembangunan negara tidak ada kehadiran pemilik modal atau investor yang seringkali kita bahasakan sebagai oligarki, ya. Jadi sekalipun ada yang mau mengatakan bahwa definisi tentang oligarki itu berlaku pada mereka yang menjadi penguasa, yang menguasai kehidupan berbangsa dan negara. Saya sangat yakin dengan melalui mekanisme pemilu yang demokratis ini, rakyat masih mengendalikan pembangunan di Indonesia, bukan partai politik.